hari raya haji atau hari raya kurban atau hari raya besar, di mana mengingatkan peristiwa Nabi Ismail masih kecil, Nabi Ibrahim yang sudah lama menantikan anak, udah nikah sama Siti Sarah, istri yang pertama, tapi nggak punya anak. Jadi jangan kecewa di antara kita yang sudah menikah sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun belum punya anak. Jangan putus asa. Saya katakan jangan pernah menyerah. Atau bolehlah kita nggak memikirkannya lagi, tapi kita berserah kepada pencipta semua kita ini. Toh yang menjadikan istri hamil, ibu kita mengandung, itu seyogyanya adalah zat yang maha suci, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini karena ibu kita juga, karena proses pengorbanan ibu kita juga 9 bulan dalam kandungannya. Oleh karena itu, anak yang sudah lama dinanti-nanti, akhirnya setelah menikah kepada istri yang kedua, yaitu Siti Hajar, ini pun diperintahkan Allah untuk dikorbankan. Pengorbanan ini tentu sangat beratlah bagi seorang ayah, tapi perintah lebih baik daripada berpikir banyak. Perintah kalau yang memerintahkan itu adalah yang tidak pernah berbuat salah, itu harus diikuti. Karena dari dulu, dari Nabi Adam sampai sekarang, kalau yang memerintah itu adalah yang nggak pernah salah, itu pasti baik ujungnya. Tapi kalau yang memerintahkannya itu juga yang salah ataupun pimpinan yang salah, maka seyogyanya kita berpikir dulu, ini perintah bagus atau menyesatkan aku nih. Makanya kalau yang memerintahkannya Allah, yang memerintahkannya orang-orang yang soleh, yang kita kenal dia jarang untuk berbuat kesalahan, ikuti saja. Itu niatnya baik dan tujuannya nanti baik. Walaupun kita nggak ngerti ini apa isi perintahnya kayak gini nih, bingung aku, ikuti saja. Mbak, ibarat kata orang, kalau kau mau sukses, ikuti leadermu, ikuti seniormu, ikuti atasanmu. Karena kita harus mencontoh siapa yang sebelum kita, atau itulah panutan kita. Maka Nabi Ibrahim ini adalah panutan kita umat Islam. Nabi Ismail ini seorang anak yang menjadikan panutan bagi anak-anak umat Islam. Istrinya Hajar juga panutan bagi seorang istri, bagi istri-istri umat Islam. 3 orang inilah yang menjadikan peristiwa kurban. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah perintahkan, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ada telaga Al-Kautsar. Di surga ada telaga Al-Kautsar. Barang siapa yang bisa meminum telaga Al-Kautsar ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak seperti kita sekarang ini. Minum karena panas, pingin minum, apalagi minum es, menggoda mata kita. Haus lagi, pingin lagi minum lagi. Pingin, tetap haus walaupun sudah minum. Tapi kalau orang sudah meminum, meneguk dari telaga Al-Kautsar itu, maka nggak perlu minum lagi berikutnya. Ada juga Al-Kautsar mengatakan maknanya adalah yang banyak atau nikmat yang banyak. Kita tidak mendapat nikmat atau azab-azab dari Allah. Tidak ada di Pekanbaru ini tsunami besar.
Tidak ada di Pekanbaru ini, di tempat kita ini, gempa yang merubuhkan bangunan-bangunan. Tidak ada di tempat kita ini banjir yang sehingga menyusahkan kita untuk aktivitas. Ini karena Allah masih memberikan nikmat-nikmat itu. Oleh karena itu perintahnya fasolli, maka kita sembahlah yang menciptakan air itu sehingga enggak banjir besar. Kita sembahlah yang menciptakan api itu sehingga enggak ada kebakaran besar di tempat kita. Kita sembahlah yang menciptakan tanah itu sehingga enggak ada gempa, dan kita sembahlah yang menciptakan angin itu sehingga enggak ada angin puting beliung yang mengakibatkan bencana-bencana itu. Salat kita, sembah itu artinya itu menyembah pencipta semua, menyembah pencipta aku, menyembah pencipta alamku. Makanya kalau masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah, dan mungkin banyak yang menyebut la ilaha illallah di tempat itu, tanah itu insya Allah tidak akan gersang. Tanah itu insya Allah tidak akan bandel. Airnya tidak akan bandel, apinya tidak akan bandel, anginnya tidak akan bandel. Karena dia masih menghormati orang yang berada di tempat itu, masih memuja Allah dan masih berzikir la ilaha illallah. Itu solat itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan kita solatlah kau duluan, titiplah solat katanya. Tidak mengerti kadang-kadang makna dari solat itu. Wanhar, setelah solat itu kita sembah pencipta api, kita sembah pencipta angin, kita sembah pencipta alam ini, pencipta diriku dan istriku dan anakku dan temanku. Baru kita diperintah untuk berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang enggak suka dengan gayamu, dengan kehidupanmu yang baik, dengan caramu yang sabar, dengan suka memberimu itu, dia akan abtar, dia akan terputus. Artinya dia akan dipisahkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan untuk dirinya. Ini pengorbanan sebenarnya. Karena korban itu maknanya atau tujuannya 3. 1, untuk dekat. Korban itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba yaqrabu. Kurban, dekat. Kalau sudah dekat dengan pemilik keselamatan, kalau sudah dekat dengan pemilik rezeki, aman rezeki kita. Aman keselamatan kita. Kita aja dekat sama gubernur. Ada teman saya waktu saya haji tahun lalu, namanya Said Hermanto, dia Babinsa di Kulim. Karena dekatnya dengan gubernur Edi Natar waktu itu, alhamdulillah dapat dia haji gratis, menjadi petugas haji daerah atau PHD. Itu baru dekat dengan gubernur atau makhluk saja itu. Ini kalau sudah dekat kita kepada Allah, kayak mana fasilitas yang akan Allah berikan kepada kita. Kita lihatlah misalnya Nabi Muhammad kalau kemana-mana, seterik panas di Arab itu. Arab itu lebih panas dari Pekanbaru ini. Soalnya saya pernah merasakan panasnya. Sampai 50 derajat. Begitu juga Rasulullah melewati panas-panas yang di Arab itu. Tapi dia nggak kena panas. Kenapa? Setiap keluar rumah, awan menutupi panas. Kok bisa seorang makhluk Allah yang ditutupi awan setiap dia keluar rumah? Karena dekatnya kepada pencipta panas, pencipta matahari, pencipta bumi, yaitu Allah. Maka dilindungilah dia daripada panas. Bahkan dikatakan panas cahaya matahari itu tidak bisa menembus diri Rasulullah yang bercahaya itu. Itu fasilitas-fasilitas yang Allah akan berikan kalau kita sudah qarib, dekat kepada pencipta kita. Yang jelas kalau kita sudah banyak dekat pada Allah itu hati kita tenang. Orang sekarang kan banyak stres. Sudah berduit pun masih stres. Sudah punya mobil masih juga stres. Ada saja yang membuat dia suntuk, bosan. Itu kenapa? Karena hatinya sebetulnya masih dia jauhkan kepada pemiliknya. Maka dikatakanlah Allah